Tes. Oke. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulluh walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan ke atas diri kita. Terutamanya adalah nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan juga nikmat iman dan Islam. Karena alhamdulillah Allah telah membangunkan kita kembali daripada tidur kita. Ya, karena seseorang ketika tak dapat dibangunkan, ya kan, tak dapat, tidak dibangunkan lagi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berubah status kita, ya kan, menjadi jenazah. Sudah. Ketika seseorang menjadi jenazah, tiada siapapun yang akan memanggil nama kita. Pasti semuanya akan bertanyakan berkenaan tentang jenazah. Kalau orang datang ke hospital pun bukan si Ahmad bila nak dibawa balik, kan? Tapi jenazahnya bila dibawa balik, kan? Kalau udah sampai rumah pun orang akan bertanya lagi bila jenazahnya mau dimandikan, kan? Bila jenazahnya mau dikuburkan. Semuanya berubah. Tak lagi orang menyebut nama kita. Walaupun kita orang yang berhormat, yang orang yang terhormat, ataupun apapun statusnya, ya pasti akan dipanggil jenazah. Nah, itulah akhiran seluruh manusia. Jadi ketika itu tidak ada lagi yang dapat kita banggakan. Melainkan hanyalah harap-harap mendapat kesaksian daripada orang ramai yang kita adalah orang yang baik. Karena kesaksian daripada orang itu sangat diperlukan untuk kita, kan? Untuk kita mendapatkan rahmat daripada
Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai pengampunan atas dosa dan kesilapan. Ya. Nah, itulah ya. Ibarat juga pepatah mengatakan kan harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Lah, kalau manusia mati meninggalkan nama yang baik, harapnya begitu. Oke. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semoga dengan kita menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lebih baik ke atas diri kita. Alhamdulillah pada hari ini Allah beri kesempatan kembali untuk kita berkumpul di dalam rumahnya. Ini adalah satu nikmat yang amat besar. Ya, Allah kejutkan kita daripada tidur ya, dan kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Oleh karena itu mari sama-sama untuk kita senantiasa menjaga iman dan Islam kita ini. Ya, kita semai terus-menerus supaya iman dan Islam kita ini tumbuh subur di dalam diri kita, sehingga ya tadi harapannya ketika Allah memanggil kita tetap masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kan, wala tamutunna. Jangan sesekali kita dimati. Kan, kecuali melainkan ya kita ini dalam keadaan muslim, masih beriman lagi kepada Allah dan juga Rasulnya. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita ketahui bersama, kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Ya, bulan Rabiul Awal kita tahu ianya adalah bulan yang istimewa juga. Karena apa? Kenapa bagi kita bulan Rabiul Awal itu adalah bulan istimewa? Karena ada seorang insan mulia, kekasih Allah, nabi akhir zaman terlahir ke dunia ini. Yaitu siapa? Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti mana di dalam difirmankan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan? Telah diutus ya kan? Nah, di antara kalian itu, di antara kita itu adalah Rasulullah. Ya. Nah, yang mana di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah. Ada panutan. Ada yang harus kita ikuti. Ya, karena baik-baik belaka yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama jadikan bulan Rabiul Awal ini sebagai momentum untuk kita bermuhasabah. Adakah kita sudah melaksanakan sepenuhnya apa sahaja yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan keseharian kita. Kita tahu tadi kita yakini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sempurna. Jadi selain daripada Rasulullah itu tidak ada kesempurnaan pada diri manusia itu. Yang ada hanyalah kesalahan dan juga kekurangan. Oleh karena itu, ketika kita
berkeinginan untuk mencapai kesempurnaan hidup, tak lain tak bukan kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kesempurnaan hidup sahaja, akan tetapi untuk mencapai kesempurnaan iman itu sendiri pun harus juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cerminan kesempurnaan iman seseorang. Nah sekarang seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan begitu. Karena tadi sekali lagi cinta kepada Rasulullah itu adalah tolak ukur kita, iman seseorang, iman kita sempurna atau belum sempurna. Dan kembali lagi pada firman Allah tadi bahwasanya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah baik-baik belaka. Karena tadi apa sahaja yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya baik. Ucapannya baik, perbuatannya seia sekata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang seorang nabi, seorang rasul. Beliau juga seorang pemimpin. Beliau juga seorang suami, seorang datuk, seorang juga menantu. Betul tak? Komplit di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat kasih sayang yang teramat. Dan ini kepada sesiapa sahaja kasih sayangnya. Tak kira kepada yang muda ataupun yang tua. Ataupun juga sekalipun juga kasih sayang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tonjolkan kepada musuh-musuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dia meninggi suara terhadap orang tua. Orang yang lebih tua terhadap daripada dirinya. Contoh saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdul Muthalib, pamannya. Betul tak? Walaupun Abdul Muthalib ini tidak secara langsung dia bersyahadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan tidak sedikitlah ada perbezaan, namun tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah sedikit pun berkata kasar. Karena tak sependapat, tidak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus memberi penghormatan, menghargai di atas apa yang diucapkan oleh pamannya Abdul Muthalib. Tak pernah membantah pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas apa yang dikatakan Abu Muthalib. Begitu respeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang tua, orang yang lebih tua daripadanya, daripada dirinya. Dan inilah juga yang harus kita hayati bersama. Kita harus juga mencontoh sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.
Ya, sifat apa? Yang tadi sifat yang apa? Hormat. Menghormati orang yang lebih tua. Berbeza macam manapun pandangannya itu, jangan sampai kita tidak apa? Hormat. Harus tetap kita menghargai pendapat orang yang lebih tua daripada kita. Walaupun tak semestinya untuk kita mengikutinya, menurutinya. Namun tetap harus kita menaruh respect, menaruh hormat. Jangan kita mencela pendapatnya, merendahkan pendapatnya dan sebagainya. Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menyayangi seorang pemuda. Ini diceritakan juga oleh Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas tahu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari kecil lagi dah dititipkan oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu segala keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memarahinya. Tidak pernah membentak, apatah lagi membentaklah. Marah sahaja tak pernah. Bertanya sahaja, kenapa kamu buat begini, kenapa buat begitu, tak pernah. Apa sahaja yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkannya, mendiamkannya. Tak pernah bertanya sekalipun. Wahai Ibnu Abbas, kenapa kamu buat begini? Kenapa tak buat begini? Kan itu. Rasulullah tak pernah. Dan sepanjang Ibnu Abbas itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas melakukan sesuatu, Rasulullah selalu mendiamkannya. Tak pernah menegurnya. Tak pernah menegurnya. Tak pernah juga mengatakan tak setuju. Yang Ibnu Abbas buat itu tak betul. Tak ada. Dan ini sahih diceritakan di dalam hadis. Jadi kita juga kita harus mencontohi juga sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang selalu memberi peluang kepada golongan muda. Selalu memberi peluang baik kepada golongan muda. Inilah yang harus dilakukan pada kita. Walaupun kita tadi kadang kita sebagai orang tua kadang susah juga nak menerima pendapat daripada anak kita. Susah juga kita kadang menerima pendapat daripada orang yang dianggap dia tadi masih kecil, masih belum tahu apa-apa dan sebagainya. Dan seringkali kita yang mengaku berpengalaman. Selalu mengaku lebih tahu segala-galanya. Karena apa? Karena sudah banyak makan garam. Karena itu masin kalau ngedengar pendapat orang lain susah nak menerima. Karena sudah banyak makan garam. Itulah salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghormati kepada yang tua, menyayangi kepada golongan yang muda. Inilah yang harus kita pelajari bersama.
di mana pada hari ini ya kan, apa kurang anak-anak tengok sekarang kurang menaruh hormat kepada orang tua. Yang orang tua pun sama juga. Kurang menyayangi yang muda. Selalu ingin dihormati. Tapi apa? Tapi kurang menyayangi. Nah, ini Tuhan. Ini yang seharusnya kita jadikan contoh untuk diri kita. Sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga dah dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya surah At-Taubah ayat yang ke-128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Ini sangat ini sangat jelas. Ya. Ini sangat jelas bahwa yang bermaksudnya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, berat terasa olehnya akan penderitaanmu, sangat mengambil berat mengenaimu, amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul lah? Betul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu dia memikirkan umatnya berbanding dengan memikirkan keperluan dirinya. Umat. Itulah yang selalu yang selalu difikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni sangatlah beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena banyak rahmat Allah tercurah ke atas diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Walaupun kita ini selalu banyak berbuat dosa. Selalu kita lupa, lalai dengan kewajiban yang Allah telah tetapkan. Namun sekali lagi, karena kita ni adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka begitu besar jugalah sifat keampunan Allah Subhanahu wa taala ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi, walaupun kita ni buktinya apa? Buktinya walaupun kita ni banyak melakukan kesilapan, dosa, namun Allah tetap terus memberi peluang terhadap diri kita. Tak terus Allah hukum kita. Walaupun kita ni banyak dosa. Walaupun kita ni berulang kali melakukan hal yang dosa yang sama. Namun tetap Allah beri peluang untuk kita. Allah tak terus menghukum kita kat dunia ni. Tak seperti kaum-kaum yang terdahulu. Kaum terdahulu tadi maksiat, berbuat dosa, derhaka kepada Allah, terus Allah bagi hukumannya. Seperti apa? Kaum Nabi Lut
Kaum Nabi Lut yang menyimpang yang menyimpang seksual, laki-laki suka laki-laki, yang perempuannya suka perempuan, tak suka juga tak beriman juga kepada Nabi Lut, tak mendengar peringatan kepada Nabi Lut. Maka apa? Tadi Allah turunkan azab sekaligus semuanya hilang. Semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang beriman saja dan dikekalkan. Kan? Begitu juga dengan apa? Kaum Nabi Nuh. Membangkang dengan melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah musnahkan. Melalui apa? Banjir yang besar. Semuanya musnah. Tak terkecuali. Melainkan hanya pengikutnya Nabi Nuh alaihi salam sahaja yang selamat. Yang lainnya semuanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga kita ada juga cerita kaum Samud. Kaum Ad. Banyak lagi. Kaum Samud yang dibekukan sampai membekuk. Allah datangkan dengan ribut, cuaca yang sejuk. Di atas apa? Akibatnya apa? Akibat tidak bersyukur. Dikasih makmur oleh Allah Subhanahu wa taala, negerinya, namun bukan lantas bersyukur, malah menjadi kufur. Maka Allah terus kirim bala. Akan tetapi apa yang terjadi kepada umatnya Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Walaupun Nabi Muhammad sudah tak ada kat dunia ini. Namun tetap Allah Maha Besar kasih sayangnya terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Buktinya ya sampai sekarang ini. Padahal dosa yang telah kita lakukan semakin hari semakin banyak. Tingkah laku manusia sekarang ini kan makin hari makin aneh juga. Bahkan tadi kemaksiatan, keanehan, kelainan yang dahulu pada zaman dahulu terjadi, ya sekarang terjadi kembali kan. Namun tetap Allah masih dengan kasih sayangnya memberi terus peluang kepada kita. Oleh karena itu sangat-sangat bersyukur kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi sempena majlis bulan Rabiul Awal ini kita harus mampu untuk kita bermuhasabah terhadap diri kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Rasulullah? Apa yang sudah kita lakukan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Apa kontribusi kita kepada agama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini? Apa? Kan begitu. Itu yang harus kita tanyakan terhadap diri kita. Supaya apa? Supaya kita dapat memperbaikinya. Kalau tak dapat kita menyempurnakan secara seluruhnya, kesemuanya, paling tidak adalah yang dapat kita lakukan. Untuk apa? Tadi untuk kebaikan agama kita. Untuk kebaikan diri
diri kita. Betul tak? So begitu, ya. Oke, boleh. Ya, yang itu. Ah. Sudah, kasihan dia. Oke, dah tutup Boleh? Itu. Oke lah, oke. Oh ya? Oke, boleh terus? Boleh ya? Oke, sampai mana tadi? Oke, sampai betul. Oke, kita ulangi. Oke, jadi kita marilah kita sama-sama mengambil peluang. Ya, jadi jangan sampai setiap kali datang bulan Rabiul Awal kita hanya menjadikannya sebagai seremonial tahunan sahaja. Peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadakan Maulid dan sebagainya. Namun, tak dapat mengambil pengajaran daripada sifat yang agung yang ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang terpenting itu adalah bukan memperingatinya. Yang terpenting itu adalah mengikutinya dengan mempraktikkannya di dalam kehidupan keseharian kita. Terutamanya adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu baik. Maka kita harus praktikkan tuh akhlak tuh, perilaku, tingkah laku kita. Tadi tingkah laku kita terhadap orang yang lebih tua, perlakuan kita terhadap orang yang lebih muda daripada kita, perlakuan kita terhadap sesama manusia, perlakuan kita terhadap orang yang berbeza dengan kita, berbeza pandangan dengan kita, bagaimana kita cara melakukannya. Dan itu sudah semuanya dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi perbezaan pendapat, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya dapat diselesaikan dengan penuh hikmah, bukan dengan perceraian, pertengkaran, pegaduhan dan sebagainya. Dapat diselesaikan dengan cara bersama untuk saling menghargai, menghormati. Itulah yang ada cerminan di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai pekerja, apa akhlak yang harus kita hadirkan sebagai pekerja? Kan begitu. Bagaimana kita harus menjadi pekerja yang amanah, penuh tanggung jawab, kan? Nah, ini karena tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada diri kita semuanya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dirinya innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus
di muka bumi ini adalah tak lain tak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Yang mana kita tahu pada akhir zaman ini telah terdegradasi akhlak manusia. Nah, hilang sifat-sifat kemanusiaan. Kenapa? Karena tak berakhlak tadi. Yang terjadi kerusakan di muka bumi ini sekarang ini pun adalah karena kurangnya akhlak manusia. Alam tak bersahabat dengan kita pun juga akibat kita tak berakhlak dengan alam. Kita tak adil melakukan memperlakukan alam bumi yang kita duduki ini. Sehingga kan tadi banyak musibah, datang banjir, tak banjir, gempa dan sebagainya. Tak gempa, tak banjir, tapi datang dengan panas yang begitu menyengat dan sebagainya. Ini semua kerusakan yang ada, yang hadir pada hari ini adalah akibat salah urus kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena hidup di bumi ini dah tidak berakhlak lagi. Sehingga kan menyalahi. Maka rusaklah bumi yang kita duduki ini. Dan itu sudah ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerusakan yang ada di bumi ini, baik di darat ataupun di laut, tak lain tak bukan akibat ulah tangan manusia. Itu yang harus kita sadari dan perbaiki. Inilah penting. Kembali lagi kepada akhlak, budi luhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk kita nih mudah mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita cinta terhadap diri kita. Kita harus itulah hakikat manisnya iman. Manisnya iman itu apabila kita mencintai Rasulullah lebih daripada cinta diri sendiri. Dan ini juga diserukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita ni jangan sampai cinta kita kurang dengan Nabi Muhammad, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dan juga Rasul. Ini kita harus lebih lagi. Bukan kita lebih mencintai di atas apa yang sudah diberi oleh Allah. Kita sayang suami kita, tapi tak lebih sayang kita dengan Nabi Muhammad. Sayang kita kepada Allah. Kita ada istri, sayang kita dengan istri kita. Kita ada anak, sayang dengan anak kita. Tapi jangan sampai sayang kita terhadap anak kita, cinta kita kepada anak kita mengalahkan cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Kita ada harta. Begitu juga kita cinta dengan harta. Kita ada perniagaan, kita cinta perniagaan kita. Bisnis kita cinta. Namun sekali lagi jangan sampai cinta terhadap apa yang ada di dalam diri kita yang Allah dah bagi itu jangan lebih. Cintanya melebihi cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Kenapa begitu? Karena tadi apapun sesuatunya yang Allah beri kepada kita sewaktu-waktu pasti akan lenyap, akan pergi daripada kita. Akan tetapi yang Maha memberi ianya akan kekal selama-lamanya.
lama-lamanya suami yang kita cintai akan pergi. Istri yang kita sayangi, anak yang kita banggakan pun juga akan pergi bila-bila masa. Kalau Allah berkehendak, hilang daripada kita. Oleh karena itu, yang harus kita cintai lebih adalah yang maha memberi. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mencintai yang maha memberi, maka segala sesuatu yang hilang pun pastinya Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Tapi kalau tidak, tadi sulit, Allah akan memberikan gantinya. Ketika sesuatu itu sudah hilang terhadap daripada diri kita. Karena kita begitu mencintainya, melebihi cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya, maka ketika menghilang suatu itu, maka sulit untuk kita mendapatkannya kembali. Tapi insya Allah, kalau kita nih cintanya lebih kepada Allah dan juga Rasulnya, Allah akan gantikan yang lebih baik. Bukan kak dunia, akan tetap bukan kak dunia sahaja, akan tetapi di akhirat juga kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Andai kata kak dunia Allah tak tunaikan lagi, Allah tak berikan, yakin dan seyakin-yakinnya Allah akan menggantikannya di akhirat. Karena walau bagaimanapun kehidupan destinasi kita yang terakhir adalah di akhirat. Mudah-mudahan dengan kita mencintai Allah dan juga Rasulnya, kita ditempatkan di akhirat di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Surga itu indah, surga itu penuh kenikmatan. Segala sesuatu yang diharamkan dekat dunia, di surga itu akan menjadi halal semuanya. Namun kenikmatan, keindahan yang ada kat dalam surga itu akan dikalahkan dengan ketika mana kita bertatap muka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuncak kenikmatan. Itulah kemuncak keindahan. Seorang hamba bertemu dengan Robnya, bertemu dengan Tuhannya. Dan itu pasti. Semuanya akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak nanti. Mungkin itu saja karena saya ada hal. Saya akhiri sampai di sini dulu saja, boleh? Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi, mohon dimaafkan. Jadi sekali lagi, marilah kita sama-sama jadikan bulan Rabiul Awal ini bukan hanya sebatas peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sahaja, akan tetapi lebih kepada mengambil pengajaran, terutamanya adalah akhlak Rasulullah SAW untuk kita sama-sama praktikkan di dalam kehidupan kita masing-masing sesuai dengan profesi kita masing-masing apa. Karena tadi sekali lagi dipandang dari sudut pandang mana sahaja, Rasulullah SAW itu yang ada hanyalah kebaikan. Karena di dalam diri Rasulullah tadi ada kebaikan yang harus kita ikuti. Itu saja. Kurang lebihnya aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.